Kalau sekedar menghadapi Belanda, karuan kafir gampang. Ini kadang menghadapi bangsanya sendiri, atau menghadapi orang yang ngaku ulama, bahkan ngaku keturunan Rasulullah SAW. Tapi mereka berkomplot dengan penjajah. Ini harus kita jaga. Jangan sampai kelihatannya merdeka, tapi maaf, tanah dikuasai asing. Jangan. Zikir, manakib, solawat. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi jangan sampai bermerek asing. Jangan sampai untuk sekedar sholawatan, lalu kebanggaan kepada NKRI menjadi hilang. Ikut manakib, yes. Ikut haul, yes. Ikut sholawatan, bagus. Tapi kalau kita harus ikut mereka, harus ada di bawah mereka, harus nyembah dalam tanda petik pada mereka. Jangan. Kita berdamai dengan siapapun, kita berta'awun, berkolaborasi, kerjasama dengan siapapun. Tapi kita bangsa Indonesia tidak mau ada di bawah siapapun. Lebih berat lagi, ada bangsa lain berdandan kayak ulama, berdandan kayak syekh. Satu sisi melihat zahir dandanan kayak begitu, mereka harus menghormati. Tapi di sisi lain, seperti Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, tahu mereka anteknya Belanda. Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Ya Mannawur Ja'inallah. Kiai Marzuki Mustamar MAG, pimpinan Pondok Pesantren Sabilul Rosyad, Kota Malang, Jawa Timur, sekaligus mantan Ketua Tanfiziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, akhirnya bersuara juga tentang nasab. Begitu pentingnya kemerdekaan. Ulama-ulama kita, tokoh-tokoh bangsa kita tetap terus maju. Dan alhamdulillah 17 Agustus 1945 jam 10 pagi di Pegangsaan Timur, proklamasi Indonesia dibacakan dan disampaikan oleh Bung Karno Bung Hatta atas nama rakyat dan bangsa Indonesia. Saudara-saudara yang kami cintai, ketika itu ulama-ulama kita tidak mudah. Menghadapi Belanda sulit, menghadapi Jepang sulit. Dan kadang kesulitan itu ditambah ada 1-2 anak negeri, hidungnya sama, sukunya sama, namun mereka menjadi kacung Belanda. Mereka menjadi antek Belanda. Sungguh bagi pejuang amat sangat sulit menghadapi orang teman tapi munafik, mau digepuk bangsanya sendiri, mau digepuk temannya sendiri, mau digepuk tetangganya sendiri, tapi nggak digepuk juga menikam, meracun. Berat perjuangan memperoleh kemerdekaan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lebih berat lagi, ada bangsa lain berdandan kayak ulama, berdandan kayak syekh, yang tentu warga Indonesia yang muslim sangat menghormati orang yang dandanannya kayak ulama. Satu sisi melihat zahir dandanan kayak begitu, mereka harus menghormati. Tapi di sisi lain, seperti Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, tahu mereka anteknya Belanda, tahu mereka dilantik oleh Belanda, mereka di SK oleh Helmina, Ratu Belanda. Bahkan di framing seakan-akan, maaf,
mereka keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh-sungguh semakin menyulitkan para pejuang. Nggak mungkin kemerdekaan tidak direbut. Kalau sekedar menghadapi Belanda, karuan kafir gampang, Mas. Ini kadang menghadapi bangsanya sendiri, atau menghadapi orang yang ngaku ulama, bahkan ngaku keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka berkomplot dengan penjajah. Alhamdulillah, ulama kita Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari tegas, musuh tetap musuh, musuh tetap musuh, apapun penampilannya, apapun kedoknya, tetap kenceng, tidak tolah-toleh, tidak ragu, tentu dengan penuh bijaksana dan arif. Mereka tetap berjuang merebut kemerdekaan, meskipun kadang yang dihadapi orang yang penampilannya kayak ulama, meskipun kadang yang dihadapi orang yang penampilannya bangsanya sendiri. Alhamdulillah, dengan kekompakan, kekokohan niat, dan tentu persatuan, doa, hizib, tirakat, dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya Indonesia bisa merebut kemerdekaan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.